Tindak kekerasan seksual jadi isu krusial yang terus mendapat perhatian berbagai pihak. Dalam ranah pendidikan, kekerasan seksual jadi isu yang sangat penting untuk ditindaklanjuti mengingat kasus ini marak terjadi. Dalam menyikapi hal ini, Binus University menggelar seminar edukasi cinta damai dengan melibatkan para akademisi dari puluhan universitas di Jakarta. Seminar ini hadir dengan mengundang sejumlah pembicara, yakni pakar hukum serta advokat untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai salah satu pembicara, Kepala Program Studi Hukum Bisnis Bapak Ahmad Sofyan memberikan materi mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perkuliahan dan cara apa yang dapat dilakukan oleh akademisi guna menyikapi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta urgensi perlindungan hukum bagi korban. Ya, saya tadi menyampaikan tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan dua norma ya. Pertama Permendikbud 55 tahun 2024 sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi yang saya bahas adalah tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, kemudian ancaman pidananya dan bagaimana mengenali kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan universitas. Tidak berhenti sampai di sana. Selain di dunia nyata, kekerasan seksual kini juga marak terjadi di dunia cyber, smart viewers. Ini jadi bagian dari pemaparannya Ibu Siti Yuniarti yang juga hadir sebagai pembicara. Ia memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan digital sebagai bentuk perlindungan diri bagi setiap pengguna media digital. Ibu Siti Yuniarti juga menjelaskan tentang bahaya kekerasan seksual yang terjadi di ruang cyber seperti penyebaran konten pribadi tanpa izin, sextortion, hingga ancaman berbasis digital. Pada sesi ini tadi saya melakukan penjabaran mengenai kekerasan di dalam ruang siber gitu karena isu itu juga semakin intens perhatiannya karena kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari teknologi dan seiring dengan perkembangan teknologi, resiko potensi terhadap kejahatan di ruang siber juga menjadi semakin lebih tinggi. Di akhir sesi pemaparan materi, harapan serta pesan juga disampaikan oleh kedua pembicara untuk para peserta. Ya, untuk kedepannya saya pikir kegiatan refreshing seperti ini harus dikembangkan ya. Kenapa? Jangan hanya orang yang hukum aja yang mengerti tentang tindak pidana kekerasan seksual, tapi kekerasan seksual ini menimpa siapa saja sehingga perlu ada perlu ada paralegal yang juga memberikan edukasi dan memberikan pendampingan ketika menemukan kasus-kasus kekerasan seksual. Harapan saya adalah diharapkan melalui kegiatan ini setidak-tidaknya mahasiswa dan kemudian para peserta itu juga bisa mendapat pemahaman awal karena diperlukan juga pemahaman lanjutan mengenai bagaimana mengenali, mendeteksi, kemudian menyiapkan langkah-langkah preventif agar dapat menghindari atau mengurangi risiko dari kejahatan dari tindakan kekerasan dalam ruang siber tadi.